Hai Gigabers, kembali lagi di Giga bersama Inga. Hai Gigabers, kembali lagi di Giga. Hai Gigabers, kembali lagi di Giga bersama Anggi dan Inga. Oke guys, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat dan bahagia terus. Yes, amin. Oke, jadi di video hari ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang ke arah lebih sehat. Yaitu kita mau bahas mengenai makanan olahan dan apakah makanan olahan itu sebenarnya buruk nggak sih untuk tubuh kita? Karena teman-teman gini, kita kan udah 1 tahun ya di rumah aja dan makanan yang masuk ke tubuh kita itu pasti tidak terkontrol nggak sih? Iya banget. Iya. Apalagi kalau misalkan ya guys, nonton Netflix terus masih kayak sedikit-sedikit tuh ngambil cemilan, ngambil chips, ngambil popcorn, apapun itu. Terus kalau misalkan lagi kerja juga, biasanya jam 3 sore tuh kan snack time, itu pasti kayak pengen ngambil sesuatu untuk dikunyah. Iya, apalagi buat temen-temen yang suka tidurnya malam karena belajar begadang atau karena kerja begadang, pasti kan suka kayak gampang stres terus jadi kayak ngunyah makanan olahan. Oke guys, jadi sebenarnya makanan olahan itu atau yang bisa dikenal dengan processed foods itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi kalau bahasa gampangnya adalah makanan siap saji yang melalui pemrosesan yang biasanya itu emang komersial. Dan biasanya tuh makanan olahan atau processed foods ini nggak semuanya buruk gitu. Jadi kayak contohnya tuh ada madu, ada tahu, ada tempe, itu bahkan including dalam si makanan olahan tersebut. Kenapa mereka termasuk juga dalam makanan olahan? Karena kan mereka juga melalui pemrosesan ya, kayak misalkan kayak dari dipanen, terus diinjek, dibungkus jadi sebuah package food dan masuk ke dalam supermarket. Jadi sebenarnya tuh intinya tuh nggak semuanya buruk, dan at least manfaat dari makanan olahan ini paling minimal adalah mengenyangkan perut kita. Nah, tapi teman-teman, yang perlu kita watch out atau yang perlu kita waspadai adalah ultra processed food atau makanan ultra proses. Nah, contoh makanan ultra proses ini tuh adalah makanan yang langsung kita bisa makan atau yang harus dipanasin dulu. Contohnya tuh kayak sereal, terus instant noodle, terus makan makanan kaleng atau ciki-ciki gitu. Ya potato chips lah. Lalu kenapa makanan si ultra proses ini kurang baik? Karena makanan ultra proses ini tuh mengandung bahan-bahan yang lumayan berbahaya ini untuk tubuh. Contohnya tuh kayak ada bahan pengawet, terus kan dikasih perasa buatan, dikasih gula tambahan, namanya itu ada sirup jagung, fruktosa, terus ada juga kan bahan pewarna, zat-zat lainnya gitu. Mungkin sebenarnya kayak ini kali ya, kita harus lebih kontrol juga kali dengan apa yang kita konsumsi. Iya, benar banget. Mungkin nggak apa-apa gitu makan potato chips atau apalah itu makanan olahan, tapi kita harus lebih aware aja gitu terhadap apa yang kita konsumsi. Iya. Lalu kenapa sih kita makan makanan ultra proses? Nah, sebenarnya tuh simple banget sih alasannya, karena lebih ekonomis dan juga lebih nyaman. Masa lebih ekonomis tuh maksudnya dia tuh lebih murah, terus kayak lebih membuat kita gampang kenyang gitu. Terus contohnya apa? Nah, contohnya itu kalau kalian punya duit nih 20.000 rupiah, terus kalian bisa milih buat beli 1 lusin donat dan juga bisa beli buat 5 buah apel gitu. Kalian pasti milih yang mana? Kamu milih mana? Lah, yakin kan kamu kan suka donat. Pasti tuh kebanyakan orang akan lebih memilih donat karena dia dapat 1 lusin lebih untung nggak sih, dan bisa makan sepuasnya gitu kan, dibandingkan 5 apel ya udah apel doang gitu. Jadi mereka tuh biasanya akan memilih donat, dan emang sih ngebuat kita kenyang, tapi nutrisi yang ada di donat tuh sebenarnya kan jauh lebih rendah ya dibandingkan nutrisi yang ada di apel gitu. Apalagi kalau misalkan sebenarnya emang lagi nyari yang manis-manis, terus ada apel sama donat. Padahal kan sebenarnya mereka berdua sama-sama manis, tapi tuh pasti kalau apel ada manisnya lebih natural lah, ya kan, buah gitu. Tapi kalau donat tuh kayak ya manisnya manis gula, manis buatan dan lain-lain. Pasti juga kita akan tetap milih donat nggak sih? Iya, karena lebih satisfying, lebih ngebuat kita full. Walaupun nih teman-teman sebenarnya memang ngebuat kita lebih full, tapi jangka waktunya tuh
tuh nggak lama. Iya, kayak kalau kita makan satu lusin donat nih, kita habis dalam 1 jam, oke. Terus kita kenyang, 3 jam kemudian pasti kita lapar lagi. Iya banget. Gitu. Iya banget. Beda kalau kita makan 5 apel, oke, habis 3 jam kemudian kita pasti akan masih kenyang gitu. Dan juga satu lagi dari sisi kalorinya tuh, kalori donat kan jauh lebih banyak ya dibanding 1 apel. Itu tepung guys. Iya, dan 1 apel tuh bisa kalorinya kurang dari 100 kalori, sedangkan kalau 1 donat itu bisa lebih dari 100 kalori gitu guys. Dan inget guys, kalau katanya dokter, 1 apple per day keeps the doctor away. Oke, sekarang kita mau kasih nih contoh makanan olahan yang sehat. Yang pertama, jadi yang pertama adalah bumbu-bumbu yang udah jadi di supermarket. Nah, itu sebenarnya adalah makanan olahan yang sehat, tapi sebenarnya kalian bisa ganti nih bumbu-bumbu tersebut atau ada alternatif lain yang sebenarnya bisa kalian beli langsung di kayak pasar-pasar gitu. Kayak contohnya ya, misalkan bumbu temulawak gitu udah kayak dipakai. Temulawak tuh nama bahan gak sih? Misalkan kayak bumbu rendang nih, kayak udah jadi gitu dalam satu package. Nah, itu sebenarnya kalian bisa beli alternatifnya yang lain yang emang udah bumbu-bumbu yang masih utuh di supermarket atau di pasar itu kalian beli satuan, terus baru kalian olah sendiri di rumah. Ya, soalnya kan kalau di pasar tuh lebih fresh. Ya, lebih fresh. Nah, cuman sebenarnya another point adalah bumbu-bumbu kayak udah jadi gitu sebenarnya itu bisa memudahkan kehidupan orang juga ya kan. Apalagi kalau yang merantau ya. Apalagi kalau yang merantau gitu. Kayak kita dulu pas lagi jadi anak rantau kayak beberapa kali ya sempat bawa kayak bumbu-bumbu gitu. Lebih mudah juga sih. Nah, yang kedua adalah minuman. Nah, mungkin kalian di sini sering banget ya tiap hari gitu kayak minum minuman lucu kayak let's say apa ya, teh dalam botol. Iya, misalkan teh. Apa sih kayak minuman-minuman yang biasanya udah dijual di toko nih. Apalagi kalau sekarang kan lagi trending banget kan kayak minuman-minuman lucu gitu kayak Thai tea, terus kayak boba, nah something like that. Nah, sebenarnya itu yang bahaya adalah dari segi gula di dalam kandungan minumannya. Nah, dan alternatif lain adalah mungkin kalian bisa bikin sendiri di rumah kayak teh tarik ya atau minuman boba yang emang gulanya itu bisa kalian takar gitu. Bisa kalian takar dan menggunakan gula yang lebih natural atau bahkan kayak stevia gitu yang lebih alami, yang lebih sedikit juga sih kandungan gulanya. Bener banget. Terus yang ketiga itu adalah sereal. Nah, sereal kan gulanya banyak. Jadi alternatif lainnya kalian tuh bisa ganti pakai oatmeal gitu. Terus yang terakhir nih, kita mau kasih contoh yang terakhir itu adalah mie instan. Oke, mie instan kan pasti kalian semua suka banget nih makan. Gimana alternatifnya? Alternatifnya adalah kalian bisa nonton video Giga yang mie instan sehat yang ini. Nonton di sini ya guys. Lalu gimana sih caranya agar kita bisa menerapkan pola hidup sehat tapi kita juga bisa makan makanan ultra proses? Nah, caranya itu adalah menerapkan prinsip 80-20. Jadi dalam sehari itu kalian makan 80% yang sehat-sehat. Terus 20%-nya kalian boleh tuh bebas makan makanan berproses apapun itu. Jadi contohnya gini, aku sarapan oatmeal. Terus siangnya aku makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, sorenya aku lapar. Terus aku pengen ngemil donat. Gak apa-apa lah makan 2 donat gitu. Terus malamnya makanan sehat lagi gitu. Jadi yang tidak sehatnya tuh cuman di pas bagian ngemil 2 buah donat itu. Jadi nggak apa-apa makan makanan yang tidak sehat, tapi at least dikontrol gitu ya. Iya, takarannya tuh kalian mesti mengontrol. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalian nggak apa-apa makan makanan yang kurang sehat, yang berproses, ultra processed food. Yang penting tuh inget guys, tadi prinsip 80-20 gitu, karena kesehatan itu mahal. Kesehatan itu adalah investasi. Jadi sekian dulu video dari kita berdua. Semoga bisa dapat membantu teman-teman sekalian nih yang mungkin mau mulai mencoba mindful eating atau lebih aware terhadap apa yang dikonsumsi. Iya, dan bisa membantu teman-teman kalau mereka mau santai gitu, jadi kayak lebih sadar lah. Intinya bisa membuat teman-teman jadi lebih sadar kalau mau ngemil sesuatu. Ngemil sama that's the word, tidak bisa dipisahkan. Benar? Tidak. Benar.
Ya jadi segitu dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tulis kolom komen di bawah video uploadan kita berdua buat kalian. So see you in the next video. Bye bye. Bye-bye.